Fitur kamera flagship Huawei sekarang ada di Nova. Budget kalian belum nyampe ke Pura series? Nah, bisa cek yang satu nih, Huawei Nova 14 Pro. 8 jutaan tapi udah dapat fitur turunan flagship. Kameranya ada 5, kamera depan ada 2, kamera belakang ada 3, fungsional semuanya. Bahkan ada tambah satu lagi, yaitu True to Life Color Ultra Chroma kamera untuk mengukur warna supaya akurat. Bahkan di kamera utamanya punya fitur Adjustable Physical Aperture atau istilahnya variable aperture. Ini flagship aja belum tentu punya ya. Dilengkapi dengan kamera telefoto 3 kali optical zoom. Desainnya keren dan unik, dan akhirnya Huawei mulai bersaing dari segi fitur AI-nya. Kalau kata Huawei sih, ini adalah paket kamera flagship di body mid-range premium. Masa sih? Langsung aja kita review Huawei Nova 14 Pro. Ya, seri Nova ini posisinya selalu menarik ya. Dia diposisikan bukan sebagai flagship tapi juga bukan mid-range biasa. Nova itu biasa jadi versi stylish dengan kamera canggih khas Huawei. Secanggih apa? Langsung aja kita bahas dari isi boxnya dulu ya. Di sini tentunya ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Kemudian ada chargernya. Ini charger 100 watt Huawei Supercharge. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Nah, untuk desain dia pakai flawless quad curve display. Jadi keempat sisi layarnya itu melengkung, bukan cuma sisi kanan kirinya aja. Untuk dimensinya tinggi 163,4 mm, lebar 75 mm dan ketebalan di 7,78 mm. Bobotnya sekitar 207 gram. Terasa tipis dan meskipun masih di atas 200 gram, tapi saat dipegang nggak terasa berat sih menurut kami ya. Nah, untuk sisi belakangnya Huawei menyebutnya sebagai All New Star Orbit Ring Design. Untuk opsi warna ada blue. Untuk yang warna blue ini adalah hero colornya ya. Dan di back covernya ini ada motif dan tekstur Huawei, dan tekstur yang Huawei sebut sebagai ice crystal. Kelihatan ya, dilihat dari dekat ada motif seperti kristal es gitu, membuatnya terasa unik aja. Lalu ada juga warna yang lebih polos, yaitu black. Finishingnya rapi dan terasa premium saat dipegang. Nah, buat navigasi gesture, berkat desain quad curve-nya, swipe dari sisi manapun jadi terasa mulus. Menariknya lagi, walaupun kelihatan glossy, tapi back covernya nih aman dari sidik jari. Mungkin karena motif-motifnya juga kali ya, jadi sidik jarinya lebih tersamarkan. Bodinya sendiri sudah tersertifikasi IP65, tahan air dan debu. 6 itu artinya tahan debu atau kedap dari debu. Tapi 5 ini memang baru untuk cipratan air saja, bukan level untuk ditenggelamkan, apalagi untuk dibawa berenang. Jadi jangan ya. Nah, kita lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada lubang mikrofon, grill speaker bagian atas juga di sini. Lalu sisi kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa slot microSD, lalu ada mikrofon, USB-C dan grill speaker bagian bawah. Speakernya ini stereo dengan kualitas suara yang termasuk keren untuk kelas harganya. Suaranya sangat lantang, detailnya juga bagus. Pakai volume maksimum pun itu suaranya nggak pecah. Keren nih speakernya nih. Kita lihat di sisi depannya. Ini adalah layar 6,78 inci. Panelnya LTPO OLED. Resolusinya up to 2776 x 1224 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz. Dan menurut Huawei ini adaptif ya, dari 1 sampai 120 Hz. Saat kami coba, sayangnya kita belum nemu skenario di mana layarnya bisa turun sampai 1 Hz. Mungkin baru di situasi tertentu saja. Untuk brightness, hasil pengujian kami, brightness smartphone ini bisa mencapai 510 nits di indoor dan 1100 nits untuk simulasi outdoor. Color gamut itu ada 2 mode warna. Ada mode normal untuk tuning 100% sRGB dan vivid untuk tuning di 100% DCI-P3. Bezel layarnya udah tipis dan simetris untuk semua sisinya. Lanjut ke sisi atas layarnya, ini ada earpiece untuk telepon, lalu ada 2 buah kamera selfie. Ada kamera 50 megapiksel front ultra portrait kamera, ini f2.0 autofocus. Lalu perekaman videonya itu sampai 4K 60. Kemudian ada kamera selfie satu lagi. Ini adalah 8 megapiksel close up portrait front kamera f2.2 autofocus juga. Perekaman videonya up to 4K 30 fps. Nah, untuk kamera ini memang belum bisa 60 fps ya. Menarik ya, kedua kamera selfie-nya ini autofocus ya. Beralih ke sisi belakang, ada LED flash dan ada modul kamera di sini. Untuk kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel RYYB adjustable aperture kamera. Aperture itu bisa berubah dari f1.4 sampai f4.0. Aperture ini akan bergerak otomatis. Saat terang dia akan pakai aperture kecil, saat gelap dia akan terbuka lebar.
Kalau kita mau kendali manual, kita perlu masuk dulu ke menu Pro Mode ya. Selain untuk mengatur gelap terangnya gambar, sepertinya ini juga bisa membantu untuk mengatur intensitas bokeh naturalnya. Tentunya kamera utamanya ini autofocus, dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer alias OIS. Perekaman video up to 4K 60 fps. Berikutnya, ada 12 megapixel RYYB Optical Zoom Telephoto Portrait Camera. Ini 3 kali optical zoom, 30 kali digital zoom, dan dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer juga. Perekaman videonya juga up to 4K 60 fps. Kamera berikutnya adalah 8 megapixel ultra wide macro kamera f2.2 autofocus juga. Sesuai dengan namanya, kamera satu ini juga bisa digunakan untuk foto makro dengan jarak yang super dekat. Perekaman videonya up to 4K 30 fps. Untuk 1080p 60 fps sayangnya ini belum bisa. Semua kamera autofocus, selfie-nya sampai ada 2, kamera utamanya ada variable aperture. Sangat jarang ada kelengkapan seperti ini di kelas harganya ya. Nah, peningkatan dibanding pendahulunya paling terasa di videonya yang sekarang udah bisa 4K 60 untuk hampir semua kameranya. Dan hadirnya True to Life Ultra Chroma kamera. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan akurasi warna, skin tone, dan pencahayaan. Tadinya ini baru ada di flagshipnya Huawei, tapi ini diturunkan ke lini Nova. Huawei mengklaim warna yang kamu lihat adalah warna yang kamu dapat di foto. Penasaran sehebat apa kameranya? Langsung aja kita uji kameranya seperti biasa bareng sama Chris ya. Di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Nova 14 Pro. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang pertama-tama saya mau coba adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang lagi kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Bagus nggak? Untuk kamera selfie utamanya, ini punya detail yang tinggi ya. Sudut pandangnya juga lebar. Untuk tone warna cenderung mirip dengan warna aslinya. Dynamic range tergolong standar di kondisi cahaya yang sulit. Sisi terang masih terlihat overexposed dengan area gelap yang masih bisa diekspos dengan cukup baik. Kestabilan videonya tergolong cukup baik juga. Yang menarik, di 4K 30 maupun 4K 60 fps, videonya bisa stabil. Asiknya lagi, kamera selfie-nya ini punya zoom range yang fleksibel ya. Kita bisa atur dari 0,8 kali hingga 5 kali zoom. Kamera selfie yang zoom juga bisa stabil, aman. Walaupun agak aneh juga ya, selfie zoom gini dipakai jalan. Tapi Huawei tetap konsisten kasih EIS. Kalau ditanya untuk apa sih selfie tele seperti ini? Kalau versi Huawei, mereka menjelaskan ini bisa dipakai untuk konten make up dan memperlihatkan detail di wajah. Untuk skenario yang lebih umum, menurut kami ini juga menarik untuk konten talking head. Bentuk wajah jadi nggak peyang dan background bisa lebih terkompres. Looks-nya lebih profesional aja menurut kami. Sekarang kita ke kamera belakang yang kamera utamanya. Hasilnya seperti ini ya. Detailnya oke dengan tone warna yang cenderung mendekati warna aslinya. Dynamic range kamera utama juga tergolong bagus selama kita merekam di 30 fps. Kestabilan video termasuk yang rapi, tidak terasa kedut-kedut atau jitter yang mengganggu. Untuk kamera ultrawide, hasilnya seperti ini ya. Detailnya kita tidak bisa bandingkan dengan kamera utamanya, karena memang sensornya beda kelas, tapi di kondisi terang masih oke lah. Menariknya kamera ultrawide-nya juga autofocus, keperluan makro video atau fotografi bisa banget nih. Dynamic range tergolong belum oke sih sebetulnya. Masih overexposed di area highlight, sisi gelap juga kurang keangkat. Stabilizer videonya belum serapi kamera utamanya nih. Terlihat belum optimal EIS-nya. Nggak sampai level gempa parah sih, tapi semoga bisa ditingkatkan lagi. Kalau untuk kamera telenya seperti ini hasilnya. Detailnya tinggi dengan warna yang cukup mirip dengan warna aslinya. Dynamic range lumayan oke, area terang dapat di-cover dengan baik, tapi sedikit berharap area gelapnya bisa lebih diangkat sedikit. Kalau untuk stabilizer masih wajar kalau belum sestabil kamera utamanya. Kamera tele memang kurang pas untuk dibawa jalan seperti ini. Di kondisi malam, kamera selfie-nya sudah sulit menangkap detail, noise-nya juga cukup terasa, dan terasa artefak pada gambar, terutama ketika kameranya digerakkan seperti ini. Nah, saat kita coba pakai 60 fps, entah kenapa, gambarnya jadi ada warna ungu di sudut gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat juga gak? Tapi ini spesifik di 60 fps ya, kalau 30 fps masih aman. Untuk kamera selfie yang satunya lagi, yang tele, malah hasilnya bisa lebih bersih menurut kami. Sekarang kita ke kamera utamanya untuk low light. Ini hasilnya tergolong oke dari segi detail, tapi entah kenapa tone warna jadi oversaturated ya. Dan skin tone jadi terasa kuning di sini. Padahal lampu sekitar warna putih loh ini. Paling tidak, sensor kamera utamanya masih mampu untuk merekam video 60 fps dengan baik. Gambar masih terang dengan detail yang masih terjaga. Untuk jitter stabilizer masih ada di kamera utamanya ini, tapi masih di level yang wajar. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya, dan hasilnya menurut kami belum pas ya untuk kondisi low light seperti ini. Kamera tele juga belum pas ya untuk video low light. Karena saat zooming, sistem kameranya lebih memilih digital zoom dari kamera utamanya.
ketimbang optical zoom dari kamera telenya. Kita sempat berhasil men-trigger kamera telenya ini, tapi di tengah-tengah perekaman video, kameranya bisa pindah sendiri nih. Kelihatan kan bedanya? Sekarang kita bahas pengalaman multi kameranya. Di sini sayangnya belum bisa dibilang mulus ya. Animasi perpindahan kamera masih terasa patah-patah. Dan saat merekam video, perlu diingat, kita tidak bisa pindah ke kamera ultrawide kalau kita merekam videonya di 60 fps. Ini wajar ya, karena ultrawide-nya memang nggak bisa merekam 60 fps. Dari segi konsistensi warna antar kameranya, Huawei masih perlu peningkatan nih, terutama dari segi videografinya. Tuning warnanya bisa terasa beda jauh untuk setiap kameranya. Sekarang kita lanjut ke foto-foto. Untuk foto hasilnya sih luar biasa ya. Upgrade signifikan bisa kita lihat pada fitur Ultra Speed Snapshot. Sekarang bisa untuk kamera depan dan kamera belakang juga. Jadi dengan fitur ini, kita bisa dengan aman foto objek yang bergerak cepat. Fotonya tuh bisa tetap tajam. Nah, di sini kita juga sekalian menguji True to Life Color Ultra Chroma kameranya. Dengan cara seperti ini. Bisa kita lihat ya, warna hasil foto dan tampilan layarnya membuatnya bisa menyatu dengan area sekitarnya. Jadi bisa kita lihat hasil fotonya ini sangat mendekati dengan apa yang mata kita lihat. Fitur spesifik lainnya yang sangat langka adalah kamera selfie-nya yang sangat lebar. Nongkrong rame-rame, nggak wajib pakai kamera ultrawide yang belakang. Pakai selfie ultra lebar begini, kita bisa lihat layar dan framingnya lebih gampang. Bokeh natural dari kamera utamanya juga mantep ya. Tapi jika tidak mau terlalu bokeh, kita bisa mengatur variabel aperturnya secara manual lewat Pro Mode seperti ini. Kalau tidak mau terlalu bokeh, setel di f4.0. Kalau mau bokehnya tebel, setel di f1.4. Untuk kondisi low light juga bukan masalah, semua kameranya bisa diandalkan. Intinya kalau untuk foto, Huawei Nova ini baru terasa sekali lah bersinarnya. Kesimpulan soal kameranya gimana? Tentunya nggak ada kamera yang sempurna ya. Beberapa hal yang masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi adalah sebagai berikut. Pertama, perpindahan antar kameranya terasa kurang mulus. Kedua, konsistensi warna antar kameranya juga perlu ditingkatkan, terutama dari segi videografinya. Lalu kamera selfie 2 kali zoomnya itu belum support 60 fps ya. Lalu ultrawide-nya juga belum support 60 fps. Kualitas kamera ultrawide saat low light kurang bisa diandalkan. Dan sampai saat ini, mode foto belum ada opsi aspek rasio 16:9. Dari segi kelebihannya, foto-fotonya keren hasilnya. Tinggal jepret aja beres lah pokoknya. Selfie zoomnya memang mungkin tergolong niche ya. Tapi untuk bikin video talking head, menurut kami ini solusi yang menarik. Lalu kamera selfie-nya juga asik banget buat foto rame-rame. Perekaman video bisa stabil di semua resolusi. Huawei nggak pelit EIS di sini. Semua kameranya autofocus, ini juga luar biasa. Dan dia punya variabel aperture, fitur yang sangat langka ada di kelasnya. Bahkan flagship aja belum tentu punya. Jadi sudah jelas ya, Huawei Nova ini kameranya kelebihannya apa aja dan keterbatasannya di mana aja. Untuk mayoritas pengguna, terutama yang awam, ini termasuk kamera yang tinggal point and shoot aja beres. Kalau memang kalian tertarik sama smartphone ini, tinggal pelajari aja keterbatasan yang ada, penting atau tidak untuk kalian. Sekian pengujian kameranya Huawei Nova 14 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk spek internalnya, SoC pakai Kirin 8020, RAM 12GB, storage-nya 512GB. Tidak ada opsi storage lain ya, cuma satu ini aja. Dan sekarang mari kita tes benchmark untuk lihat kelasnya SoC yang satu ini. Nah, untuk Antutu 10 dia dapat 800 ribuan, Antutu 11 1 jutaan, Geekbench 6 single core 1300 dengan multicore di 4162. Untuk terima Qualtrics stress test, base score-nya di 3200-an dengan stability yang tergolong baik di 99%. Skor ini mengindikasikan bahwa performanya ada di kelas menengah. Memang bukan yang paling kencang di kelasnya ya, tapi untuk guna sehari-hari seperti sosial media, e-commerce atau browsing, ini nggak ada masalah yang berarti di sini. Nah, kalau buat gaming bagaimana? Nah, kita tes dulu untuk Mobile Legends. Setting grafis yang terbuka itu bisa sampai ultra. Saat dimainkan dia bisa jalan lancar di 90 fps, mulus lancar di sini. Kemudian Genshin Impact kita coba mainkan di setting highest 60. Game ini bisa berjalan di kisaran 45 sampai 60 fps, masih cukup lancar. Tapi setelah 15 menit pengujian terlihat ada throttling lalu naik lagi ketika suhunya menurun ya. Setelah 30 menit dimainkan, suhu layar itu terpanas di 37 derajat Celcius saja. Suhu back cover terpanas di 41 derajat Celcius. Masih tergolong anget-anget tipis ya, belum sampai panas-panas banget. Lanjut untuk Wuthering Waves. Di setting balance, frame rate kita setel di 60 fps. Hasilnya belum tergolong mulus ya. Frame rate-nya fluktuatif lumayan tinggi, kisaran 30 sampai 60 fps. Enggak gitu stabil frame rate, tapi masih dalam taraf bisa dimainkan lah yang satu ini. Suhunya sedikit lebih tinggi dari Genshin, baik sisi layar maupun belakangnya itu bisa mencapai 43 derajat Celcius.
Oke, sekarang kita tes local video playback 1080p. Nah, ternyata baterai bisa bertahan hingga 24 jam 53 menit. Udah hampir 25 jam. Ini udah lumayan awet ya. Lalu TikTok selama 1 jam itu turun 7% saja baterainya. Ini tergolong oke lah ya. Untuk Genshin Impact 30 menit baterai turun di 14%. Kalau untuk game tergolong normal untuk performa yang diberikan ya. Nah, untuk charging kita pakai 100 watt Huawei Supercharge-nya. Untuk mencapai 50% itu butuh waktu 16 menit. Dari kosong sampai penuh butuh waktu 41 menit. Ini terhitung charging yang kenceng ya, udah bisa di bawah 1 jam ya, udah penuh dia ya. Nah, untuk konektivitas ini tentunya 4G, Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2, NFC, nah ini juga ada dan bisa emulasi access card. Untuk display out sayangnya masih belum bisa dan ini wajar untuk kelasnya. Untuk sistem security dia pakai side mounted fingerprint scanner dan ada face unlock juga. OS dia pakai EMUI 15. Seperti biasa, tersedia app gallery di EMUI ini untuk mendapatkan berbagai aplikasi penunjang penggunaan smartphone yang satu ini. Ada banyak aplikasi yang tersedia di sini, termasuk online marketplace di sini udah ada ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain ada. Media sosial, TikTok, Telegram dan lain-lain ada. Banking, biasanya mobile, Livin, Octomobile dan lain-lain ada. Transportasi, Grab, My Bluebird itu ada di sini. Dan ada aplikasi-aplikasi dari operator seluler tentunya. Nah, kalau butuh aplikasi dari Google sudah tersedia di app gallery, tapi dari sistemnya Huawei akan mengarahkan pengguna untuk install MicroG terlebih dahulu. Untuk update OS dijanjikan selama 2 tahun. Nah, dari segi fitur AI, kali ini Huawei menyematkan beberapa fitur nih. Ada AI Best Expression, ini untuk ganti ekspresi wajah di foto grup ya. Kita bisa pilih ekspresi terbaik untuk tiap orangnya. Lalu ada AI Remove, bisa menghapus objek, orang, kabel, clutter di background. Lalu ada AI Gesture Control, dengan ini kita bisa melakukan scrolling tanpa nyentuh. Bisa juga untuk grab screenshot pakai gesture tangan. Ada AI Messaging, dengan fitur ini notifikasi otomatis disembunyikan kalau ada orang lain yang ngintip ke layar kita. Lumayan lah ya, udah ada beberapa fitur AI-nya di sini ya. Nah, untuk harganya untuk varian 12.512 ini SRP-nya ada di 8.499.000. Nah, selama periode promo kita akan mendapatkan bonus Watch Fit 4 Pro senilai 2,9 juta rupiah dan ada 1 tahun Huawei Care Plus senilai 999.000. Untuk detailnya cek link di deskripsi ya. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang butuh aplikasi Google mungkin butuh sedikit usaha ekstra atau adaptasi dengan aplikasi lain. Kalau kita tidak terkait dengan ekosistem Google, harusnya sini bukan masalah yang besar. Lalu untuk konektivitas dia masih 4G. Lalu untuk performanya ini bukan yang terkencang untuk kelasnya. Jadi kalau kalian mengincar untuk gaming banget ini belum pas. Tapi untuk aplikasi harian seperti sosmed, e-commerce, browsing-browsing ini masih sangat-sangat lancar. Kemudian di kelas gini IP ratingnya masih IP65 saat yang lain sudah nawarin IP67, IP68 ya. Lalu kemampuan kameranya ini masih butuh peningkatan di beberapa bagian seperti yang dijelaskan oleh Chris tadi. Nah, dari sisi kelebihannya, hasil fotonya bagus banget. Kamera selfie-nya ini udah unik banget. Stabilizer videonya konsisten. Dia bisa 4K untuk 5 kameranya. Punya fitur variable aperture, fitur yang sangat langka di kelas harga segini. Daya tahan baterainya ini udah oke banget. Chargingnya 100 watt dan beneran kenceng. Bodinya terasa premium dan solid. Desainnya juga fresh dan elegan. Stereo speakernya ini kualitasnya keren di sini. Layarnya udah LTPO OLED 120 Hz. Desain quad curve-nya ini juga langka di kelasnya ya. Lalu RAM dan storage-nya ini tergolong besar. Pada akhirnya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Nah, untuk yang cari kemampuan foto yang bagus, terutama kamera selfie untuk nongkrong bareng teman-teman gitu misalnya ya. Ini asik banget sih ya. Untuk yang mau bikin konten talking head, ternyata ini bisa cocok ya. Selfie zoom-nya itu bisa kasih perspektif yang terlihat lebih profesional. Nah, perpaduan dengan desain yang elegan dan solid ini jadi membuatnya cocok untuk siapapun yang cari smartphone Huawei tapi budgetnya belum sampai di atas 10 juta. Pura series belum kebeli, ini bisa jadi alternatif yang pas ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya reviewnya Huawei Nova 14 Pro ini. Kalau menurut kalian sendiri, apa yang paling menarik dari smartphone ini? Kameranya, desainnya, atau layarnya? Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.